Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu mesin fluida, yaitu pompa air ya. Pompa adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ya. Pada umumnya sih untuk mengalirkan fluida dari elevasi rendah ke elevasi yang tinggi ya, lebih tinggi ya. Ada berbagai macam jenis pompa ya, ditinjau dari klasifikasi seperti arah aliran maupun kapasitasnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus untuk pompa sentrifugal ya, karena pompa sentrifugal itu paling banyak dipakai ya, baik di industri maupun di rumah tangga ya. Nah, pompa sentrifugal seperti kita ketahui yaitu pompa yang memakai prinsip gaya sentrifugal ya, gaya sentrifugal yang diberikan oleh impeller ke fluida sehingga fluida mengalami gaya sentrifugal dan keluar dari rumah pompa itu ya. Ini klasifikasi pompa sentrifugal ditinjau dari kapasitasnya. Ada kapasitas rendah, menengah, dan tinggi ya. Terus yang kedua ada berdasarkan tekanan discharge atau tekanan buang atau tekanan dorongnya ya. Ada tekanan rendah, menengah, sama tinggi. Yang ketiga berdasarkan jumlah susunan impeller. Ada single stage, satu impeller satu casing. Ada multi stage, ada beberapa impeller dalam satu casing ya. Terus ada multi impeller ya, beberapa impeller yang tersusun paralel dalam satu casing. Terus ada juga multi impeller dan multi stage ya, kombinasi antara impeller dan multi stage. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan posisi poros. Ada poros tegak dan poros mendatar. Yang kelima, berdasarkan jumlah suction atau hisap ya. Ada single suction, ada double suction ya. Yang keenam ada berdasarkan arah aliran keluar impeller. Ada radial flow. Radial flow itu alirannya tegak lurus dari poros impeller itu ya. Terus ada axial flow. Axial flow itu sejajar, arah alirannya sejajar dengan putaran impeller atau porosnya ya. Terus ada juga mixed flow, ini campuran antara radial flow sama axial flow. Ini ada macam-macam dari komponen pompa sentrifugal ya. Yang pertama ada stuffing box ya, berfungsi untuk mencegah kebocoran di daerah poros pompa yang menembus casing ya. Terus yang B, packing ini juga untuk mengurangi kebocoran ya dari casing pompa melalui poros ya. Biasanya terbuat dari karet ataupun asbes ya. Ini yang C ada poros, yang D ada shaft sleeve ya. Shaft sleeve ini fungsinya untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan keausan pada stuffing box ya. Yang E ada fan itu sudu dari impeller ya, tempat berlalunya cairan pada impeller ya. Yang F ada casing itu penutup dari pompa. Yang G itu ada eye of impeller ya, bagian sisi masuk pada arah hisap impeller yang G ya. Terus ada H, impeller itu sendiri. Yang I ada wearing ring ya, fungsinya untuk memperkecil kebocoran juga ya. Terus yang J ada bearing itu bantalan atau tumpuan dari poros pompa ya. Terus yang K ada casing atau penutup pompa itu sendiri ya. Nah, ini ada berbagai macam kapasitas pompa ya. Kalau kita merencanakan sebuah pompa, kita harus menentukan kapasitas berapa pompa yang akan kita pakai ya.
Nah, kapasitas pompa bisa diukur berdasarkan berbagai satuan, yang ada yang barel per day, ada yang galon per menit, ada yang kubik meter per hour, ada liter per menit, ada liter per detik, dan lain-lain ya. Jadi kapasitas pompa itu menentukan berapa satuan volume fluida yang akan dipindahkan tiap satuan waktu ya. Yang berikutnya ini ada head pompa. Head pompa adalah energi per satuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah fluida dari tempat satu ke tempat yang lainnya ya. Nah, head pompa ini juga menentukan dalam perencanaan ya. Kalau kita beli pompa pasti ditanyakan berapa kapasitas dan head pompanya yang akan dipakai ya. Head total sama dengan head tekanan ditambah head kecepatan ditambah head statis ditambah head loss ya. Kalau kita merunut dari persamaan Bernoulli ya. Head tekanan adalah perbedaan tinggi tekan dari sisi buang atau discharge dan sisi suction atau sisi hisap ya. Sedangkan head kecepatan perbedaan kecepatan discharge dan suction. Sedangkan head statis perbedaan ketinggian dari air yang akan dipindahkan ke tempat yang barulah, misalkan seperti itu ya. Jadi perbedaan tinggi antara reservoir awal sama reservoir akhir atau dari hulu ke hilir ya. Jadi di sini bisa dilihat dari persamaan Bernoulli, head total sama dengan P dibagi gamma. P itu tekanan, gamma itu berat jenis. Nah, ini yang disebut dengan head tekanan. Terus tambah Z. Z itu head karena elevasi, perbedaan tinggi dari air yang akan dipindahkan, atau bisa disebut dengan head statis. Terus ditambahkan juga dengan V kuadrat bagi 2G. Nah, ini head kecepatan, perbedaan kecepatan antara sisi hisap sama sisi buang. Nah, ini persamaan Bernoulli yang sudah diturunkan ya. Head total pompa sama dengan jumlah dari head karena tekanan PS dikurangi PA dibagi gamma atau berat jenis. Terus head kecepatan V kuadrat per 2G dan head statis beda ketinggian ditambah dengan losses. Losses itu kerugian akibat karena gesekan pipa, kekasaran pipa, ataupun perubahan diameter seperti valve ataupun fitting, elbow dan segala macamnya. Nah, ini jenis-jenis head pompa. Nah, yang jelasin tadi ya, head tekanan, perbedaan tekanan antara sisi hisap dan sisi buang. Terus yang kedua head kecepatan, perbedaan kecepatan. Yang ketiga ada head statis, perbedaan ketinggian ya. Nah, head statis ini ada nilai positif dan ada nilai negatif. Jika permukaan cair pada sisi hisap lebih rendah dari sumbu pompa, maka dikasih tanda positif ya, karena bisa dihisap oleh pompa. Tanda negatif jika permukaan zat cair pada sisi hisap lebih tinggi dari sumbu pompa. Nah, negatif karena apa? Karena di sini bukan dihisap lagi tapi didorong, makanya tandanya negatif ya. Ini berbagai kondisi head statis ya. Kalau kondisi yang pertama ini berarti headnya 0 karena zat cair yang dipindahkan dari hulu sama hilirnya sama ketinggiannya. Terus untuk kondisi yang kedua, lokasi yang tempat baru atau hilirnya lebih tinggi daripada hulu. Nah, di sini ada 6 sama 4.
Terus yang kedua ini ada perbedaan hulunya 4 feet ketinggiannya, sedangkan hilirnya 6 feet. Nah, berarti kan di sini ada perbedaan tinggi. Nah, selisihnya ini disebut dengan head statis ya. Jadi statisnya sebesar 2. Begitu juga dengan kondisi yang ketiga. Hilirnya 8 feet, hilirnya 4 feet. Jadi selisihnya itu 4 feet. Nah, 4 feet ini head statis dari kondisi yang ketiga. Nah, gimana kalau hilirnya lebih rendah daripada hulunya? Ya nggak usah pakai pompa, tinggal kucurkan saja kalau itu mah ya. Jadi nggak punya head statis atau head statisnya minus ya. Tinggal dialirkan secara gravitasi. Terus berikut kerugian head atau head loss ya. Head loss bisa disebabkan dua kategori. Yang pertama yaitu major losses ya. Major losses disebabkan karena adanya kekasaran pipa ya. Persamanya seperti ini. Major losses sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat dibagi 2G. Untuk F ini faktor gesekan bisa dicari setelah kita menghitung angka Reynolds. Terus didapatkan angka Reynolds berapa, terus kekasarannya berapa, tinggal dicari grafik untuk faktor gesekannya. Untuk L itu panjang pipa, D diameter pipa, sedangkan V ini kecepatan dari aliran, terus G percepatan gravitasi ya. Nah, ini untuk faktor gesekan didapatkan dari diagram Moody ya. Nah, sebagai angka perhitungan perbandingan antara angka Reynolds dengan kekasaran relatif atau relative roughness epsilon dibagi D ya. Sedangkan untuk mencari angka Reynolds memakai persamaan ini ya, RE sama dengan rho VD dibagi mu. Rho itu massa jenis dari cairan, sedangkan V itu kecepatan aliran, D itu diameter pipa, sedangkan mu viskositas absolut dari fluida itu sendiri ya. Nah, setelah kita menghitung angka Reynolds, maka kita bisa mengklasifikasi aliran itu bersifat laminar ataupun turbulen. Jika lebih kecil daripada angka 2000, maka aliran disebut dengan aliran laminar. Nah, sehingga harga faktor gesekan kita bisa langsung pakai persamaan ini ya, 64 dibagi angka Reynolds. Nah, sedangkan jika aliran turbulen, RE lebih besar dari 2000. Nah, kalau kondisi seperti ini, faktor gesekan bisa dicari dengan diagram Moody ya. Ini diagram Moody-nya ya. Ini relatif roughness atau kasaran dari pipa, sedangkan ini angka Reynolds, yang sebelah sini faktor gesekannya. Terus berikutnya minor head losses atau losses minor ya. Ini terjadi sepanjang pipa karena adanya perbedaan diameter valve maupun dari belokan-belokan lah ya, elbow segala macamnya ya. Rumusnya seperti ini, N kali K kali V kuadrat bagi 2G. N itu jumlah fitting atau valve atau diameter yang sama. Jadi jumlah perbedaan dimensi ya selain dari pipa. Sedangkan K koefisien gesekan ya. V kecepatan rata-rata aliran dan G percepatan gravitasi. Harga K bisa dilihat dari gambar lampiran setelah ini ya. Setiap bentuk fitting, elbow maupun percabangan mempunyai harga K masing-masing ya. Terus total loss sama dengan minor losses ditambah major losses ya. Nah, sekarang kita menghitung daya pompa. Nah, ini daya pompa
terdiri dari beberapa ya, ada daya hidrolik atau water horsepower WHP ataupun hydraulic horsepower. Bisa dicari dengan persamaan ini ya. WHP sama dengan gamma kali Q kali head total ya, dibagi 3600. Nah, persamaan ini satuan yang keluar nanti dalam watt ya. Kalau misalkan kita menghitung keluarannya horsepower, berarti dibagi 75 ya. Terus yang kedua daya poros. Nah, daya poros dihitung berdasarkan water horsepower dibagi dengan efisiensi dari putaran poros ya, brake horsepower. Biasanya kalau pompa memakai ini ya persamaannya ya. Tapi ada juga yang dihitung secara dinamo test ataupun penghitungan torsi terlebih dahulu. Jadi berapa torsi yang diperlukan untuk memutar pompa itu ya. Jadi pakai torsi. Torsi itu panjang kali lengan. Gaya kali lengan, maaf. Gayanya berapa? Lengan dari alat ukur torsi itu berapa, nanti dikalikan ketemu torsi. Setelah itu torsi dikalikan dengan putaran poros itu ya, biasanya pakai sama 2pi NT dibagi 60 itu satuan menit menjadi detik ya. Terus ini ada daya penggerak atau driver. Nah, daya penggerak daya poros dibagi dengan efisiensi mekanis ya. Efisiensi mekanis biasanya terletak di brosur pompa yang akan kita beli ya. Berapakah efisiensi mekanis dari gearbox, bed, rantai maupun kopling, nanti ada. Terus ini ada juga alfa, faktor cadangan untuk motor induksi, biasanya angkanya 0,1 sampai 0,2. Nah, efisiensi pompa total itu dihasilkan dari perkalian antara efisiensi hidrolis dikalikan efisiensi volumetris dikalikan efisiensi mekanis. Jadi ketika efisiensi ini dikalikan, berapa hasil efisiensi pompa seluruhnya. Nah, terus ini ada kavitasi ya. Kavitasi terjadi kebanyakan di pompa sentrifugal ya. Kavitasi terjadi karena tekanan yang berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuh. Biasanya ini pompa ketika menghisap air, airnya masih kosong, jadi tekanan di antara sisi hisap sampai fluidanya terjadi kehampaan. Jadi tekanan rendah, jadi fluida menjadi menguap ya. Karena ada uap ini terjadi percikan-percikan yang akan merusak dari dinding pompa ya. Kavitasi sangat dihindari pada perencanaan pompa sentrifugal ya. Terus ini ada net positive suction head ya. Ini juga berhubungan dengan kavitasi. Nah, ini adalah ukuran dari head suction terendah yang memungkinkan bagi cairan untuk tidak mengalami kavitasi ya. Nah, ini ada contoh soal ya untuk perhitungan pompa ya. Nah, yang pertama yaitu sebuah pompa sedang dilakukan percobaan dengan hasil data sebagai berikut ya. Nah, ini kemungkinan untuk percobaan praktikum pompa kayaknya ini ya. Nah, untuk putaran poros sebesar 2760 rpm ya. Sedangkan untuk tekanan hisap atau suction sebesar minus 0,159 bar atau setara dengan minus 15.900 Newton per meter persegi. Sedangkan untuk tekanan discharge atau tekan sebesar 0 bar ya. Sedangkan untuk beban yang terbaca di torsimeter 0,268 Newton. Nah, untuk panjang lengan torsimeternya 0,179 meter. Nah,
dari data beban sama lengan momen kita hasilkan torsinya ya, sehingga torsinya menjadi 0,0479 Nm ya. Sedangkan untuk kapasitas airnya sebesar 0,24 liter per second ya. Nah, kita konversikan menjadi kubik per hour atau kubik per jam, supaya kita bisa pakai rumus yang ini ya, WHP nya ya, Q kali H kali gamma dibagi 3600 ya. 3600 menunjukkan detik. Nah, kalau kita jadikan kubik per second berarti nggak usah dibagi dengan 3600 ya. Terus yang ditanyakan efisiensi maksimum dari pompa ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu headnya ya. Nah, head didapatkan dari PD min PS dibagi gamma. Ini tekanan discharge dikurangi tekanan hisap atau suction, sehingga dihasilkan untuk headnya 1,62 meter ya. Kalau torsi ini sama yang di atas ini sama ya. Terus yang ketiga daya hidrolis ya. Nah, daya hidrolis kita pakai yang Q kali H kali gamma, debit kalikan head kalikan berat jenis dibagi 3600 ya. Nah, ini karena kita pakai kubik per hour, jadi dibagi 3600 sama aja sih ya. Maka dihasilkan untuk daya hidrolisnya sebesar 3,810 watt ya. Setelah itu kita hitung daya poros yang diberikan ya, pada pompa ya. Memakai persamaan 2pi NT per 60. Nah, kenapa kok pakai persamaan ini? Karena data yang ditunjukkan beban sama lengan torsinya ada, jadi kita bisa langsung pakai. Nah, jadi BHP menggunakan rumus yang berhubungan dengan torsi ya, torsi dan putaran poros ya. Setelah itu dimasukkan semua datanya, dihasilkan 13,86 watt ya untuk daya porosnya. Terus yang terakhir kita hitung efisiensi pompa. Efisiensi pompa didapatkan dari WHP water horsepower dibagi dengan BHP atau brake horsepower atau daya poros dikalikan 100% ya. Intinya itu efisiensi itu apa yang engkau dapatkan dibagi dengan apa yang kau berikan. Nah, kalau ini kan kebalikan dari persamaan turbin. Kalau kemarin yang turbin air, karena yang kalau turbin kan WHP dibagi WHP ya, kalau yang pompa WHP dibagi BHP ya. Jangan sampai kebalik ya, karena yang kita berikan itu daya poros, terus yang dihasilkan itu daya air ya. Sedangkan kalau turbin yang dihasilkan daya poros, yang diberikan daya air ya. Oke, langsung aja kita masukkan untuk daya poros, daya hidrolis atau daya airnya water horsepower dibagi dengan brake horsepower atau daya porosnya ya. Jadi 3,864 dibagi dengan 13,86 dikalikan 100%. Jadi didapatkan efisiensi pompa sebesar 27,49% ya. Sangat kecil sekali ini kalau untuk hitungan pompa. Kemungkinan ini percobaannya dengan bukaan valve yang menggunakan sudut yang kecil mungkin ini ya. Ini yang contoh yang kedua. Sebuah instalasi pompa digunakan untuk menaikkan aliran air. Nah, sedangkan selisih dari hulu ke hilir ketinggiannya 25 meter. Ini hanya ilustrasi aja gambar ini ya. Tekanan hisap minus 0,159 bar, 0,159 bar, sedangkan pada sisi tekan 0 bar, sama dengan tekanan atmosfer ya. Air dipompakan dengan kapasitas 0,7 kubik per menit melalui pipa PVC ini, maaf ya salah ketik, dengan diameter 100 mm ya.
Sedangkan panjang pipa seluruhnya 40 meter, di mana terdapat 5 buah belokan elbow ya 90 derajat bahan pipa PVC. Nah, ini kita tahu juga mu kecepatan absolut 1 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk massa jenis air ini rho ya, maaf ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, kita selesaikan satu-satu ya. Head statis kita ketahui perbedaan tingginya 25 meter. Sedangkan untuk debit kita jadikan kubik per second ya, karena yang dipakai yang satuan kubik per second. Terus D diameter jadikan meter 0,1 meter, L panjang pipa 40 meter. Terus tekanan suction atau hisap jadikan kilogram force per meter persegi, jadi 15.900 kg per meter persegi ya. Tekanan discharge 0 bar sama dengan 0 kgf ya. Terus elbow, jumlah elbow 90 derajat sama dengan 5 buah ya. Terus ini untuk mu nya 1 kali 10 pangkat min 3 viskositas absolut dari fluida. Sedangkan rho atau massa jenis 1000 kg per kubik ya. Yang ditanyakan berapa head total ya. Nah, head total kita ketahui jumlah dari head tekanan, head kecepatan, head statis, dan head loss ya. Nah, pertama kita hitung head statis dulu. Head statis yang sudah diketahui perbedaan tingginya 25 meter. Sedangkan head tekanan dicari dari tekanan discharge dikurangi tekanan suction dibagi gamma atau berat jenis, sehingga didapatkan head tekanannya 1,62 meter ya. Head kecepatan kita cari harga kecepatan dulu ya, untuk menghitung head kecepatan. Kecepatan didapatkan dari rumus debit atau kapasitas ya. Jadi V sama dengan Q dibagi A, debit dibagi luas penampang pipa, sehingga didapatkan untuk kecepatannya 1,48 meter per second ya. Nah, kemudian kita hitung head kecepatan. Head kecepatan yaitu V kuadrat dibagi dengan 2 kali G atau percepatan gravitasi, sehingga didapatkan untuk head kecepatan 0,1126 meter ya. Nah, ini yang keempat kita hitung head loss. Head loss terdiri dari major losses sama minor losses. Yang pertama kita hitung major losses ya. Major losses persamaannya yaitu F kali L bagi D kali V kuadrat dibagi 2G. Nah, kita cari dulu faktor gesekan pipa dengan diagram Modi ya. Kita hitung dulu angka Reynolds-nya. Angka Reynolds rho VD dibagi mu, sehingga didapatkan angka Reynolds-nya sebesar 148.000 atau 1,48 kali 10 pangkat 5, sehingga angka Reynolds-nya lebih besar dari 4.000, maka aliran turbulen ya. Setelah itu kita cari relatif roughness dari persamaan epsilon bagi D. Epsilon itu kekasarannya ya dari pipa PVC 1,5 kali 10 pangkat min 6, untuk diameter dibagi diameter 0,1, sehingga didapatkan 1,5 kali 10 pangkat min 5 ya untuk relatif roughness. Setelah itu kita cari dua angka ini di grafik diagram Modi ya. Diagram Modi. Nah, ini diagram Modi. 10 pangkat min 5 untuk relatif roughness-nya, berarti yang di sini garis ini kita tarik ke atas ya, bertemu dengan angka Reynolds. Angka Reynolds tadi kira-kira 1,5 pangkat 10 kali 10 pangkat 5, berarti kira-kira di sini. Kita tarik ke atas, ketemu di sini. Habis itu kita tarik ke arah kiri, ketemulah faktor gesekan sebesar 0,015. Ini ya.
Setelah itu kita hitung mayor lossesnya. Kita langsung masukkan ke persamaan, yaitu 0,015 kali 40 bagi 0,1 dikali 1,48 kuadrat bagi 2 kali 9,8, didapatkan mayor losses 0,67 meter ya. Terus untuk minor losses kita hitung N kali K kali V kuadrat bagi 2G. Nah, untuk nilai K didapatkan dari elbow mempunyai nilai K 50 kali faktor gesekan ya, berarti kan 5 jumlah elbow dikalikan 50 kalikan faktor gesekannya 0,015 dikalikan V kuadrat bagi 2G, didapatkan untuk minor losses 0,419 meter ya. Terus untuk head loss total yaitu major losses ditambah minor losses. Terus untuk head loss total yaitu major losses ditambah minor losses ya, 0,67 ditambah 0,419. Jadi untuk head loss 1,89 meter ya. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, kita hitung head total ya. Head total sama dengan head tekanan ditambah head kecepatan ditambah head statis ditambah head loss ya. Jadi didapatkan untuk head totalnya 27,8 meter ya. Nah, nilai head ini yang bisa dipakai untuk mencari head total pompa yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita beli pompa kan pasti yang ditanyakan antara kapasitasnya ini ya 11,67 sama headnya 27,8. Kalau dalam kondisi ini berarti kita harus naikkan pembulatan ke atas. Biasanya kalau angka segini kita pakai headnya 30 ya, 30 meter. Sedangkan untuk debitnya biasanya dibulatkan juga, kira-kira 15 liter per second ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada yang bertanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.